Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel nomor satu tutorial tentang menjahit sandal dan sol sepatu ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sandal ini ya, sandal baru ya. Sandal baru, sandalnya mereknya ini Ayaki ya. Ini sandal cewek ya. Ini akan saya tutorialkan karena ini benar-benar menyulitkan kita atau saya ataukah Anda yang mau menjahit sendiri ataukah saya yang berprofesi sebagai sol sepatu itu agak sedikit susah. Ini ya sandal Ayaki seperti ini ya. Nah, ini dia sandalnya. Kita nanti akan kupas tuntas di meja pengerjaan ya. Ini dusnya, ini sendalnya ya. Ini dusnya, ini sendalnya lah. Kita akan kupas tuntas ya. Nah, cukup dengan satu sandal saja ya, nggak usah dua-duanya. Tapi nggak masalah sih, dua-duanya ambil ya. Dua-duanya kita ambil saja. Nah ini, sama ya kanan dan kiri. Yang paling penting untuk menjahit sandal ini adalah kita harus tahu menentukan di mana kita harus membuat jalan benang. Karena apa? Karena ini dia. Nah ini dia. Ada list pinggir seperti ini ya. Ini bahan yang list pinggir ini yang kekuning-kuningan ya. Ini bahannya itu dia kulit sintetis ya. Jadi ini nggak bisa disayat. Kalau disayat rusak. Apalagi ini ada jahitannya. Loh, jahitan ini tembus mana bang? Apakah tembus ini? Tidak. Jahitan ini hanya menjahit kulitnya saja. Bahkan dia tidak tembus ke solnya ya. Makanya kita harus perkuat memakai jahitan ya. Lah untuk memperkuatnya kita langkah pertama adalah membuat jalan benang. Lah di mana ini sangat krusial banget nih. Lihat ya, krusial ini. Membuat jalan benangnya karena harusnya sih bukan di bawah ya, karena ini sudah ada itu ya, sudah ada ini. Jadi kita mengalah ya, membuat jalan benangnya itu ke bawah sedikit ya. Ke bawahnya. Kita harus mengalah demi demi apa ya? Demi kebaikan ya, agar si sandal ini apa ya? Si sandal ini nantinya bagus ya. Ini ketika kita sayat karena ini bahannya ya biasa ya. Jadi dia menghitam seperti ini ya. Nah ini menghitam, tapi nggak apa-apa. Ini biar menjadi list tersendiri ya, garis tersendiri nggak apa-apa ya. Bang kalau nggak diberi jalan benang gimana? Jangan ya, nanti kurang kuat. Ini saya sarankan wajib dibuat jalan benang ya. Dan jalan benangnya wajib seperti ini. Ke bawahnya sedikit ya. Jalan benangnya ke bawahnya sedikit seperti ini. Ini dia ya. Kita bener-bener sayat ya. Ini nggak main-main ya. Bener-bener sayat nih ya. Karet sayatannya tuh ya. Nggak main-main. Saya kalau mengerjakan sesuatu ya disayat ya disayat ya. Kalau enggak ya enggak. Kalau bahan nggak disayat saya nggak pernah sayat. Karena ini apa? Ini sandal orang ya. Saya nggak bisa main-main, ini sandal orang. Ini bukan untuk uji coba ya. Ketika saya mengerjakan sandal orang, saya benar-benar harus sudah profesional ya. Seprofesional mungkin. Nah, ini sudah disayat ya. Nah, kalau sudah disayat seperti ini, langkah berikutnya kita harus menjahit ya. Untuk menjahitnya saya cukup memakai jarum yang pendek, dan untuk benang atas lah ini benangnya pun harus kita pilih ya. Ini agak kekuning-kuningan seperti ini, kita di saya itu benangnya tuh ya yang agak kekuning-kuningan ini ya. Nah, saya pakai benang ini walaupun ini warnanya nggak begitu sama, nanti kalau ketika terpasang di sini hasilnya akan sesuai ya. Kalian lihat aja nanti ya. Nah, untuk menjahitnya saya bisa biasa dari tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tengah sini cara mencoblosnya lihat ya. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ke atas. Nah, sudah sampai di sini kita langsung kaitkan benangnya, benang atas ini ya. Kita kaitkan ke sandal. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu
Ini kan bawahnya hitam ya, Ale, nggak mungkin kita pakai benang yang ini ya, yang coklat kekuning-kuningan. Kita pakai benang warna hitam. Nah, ini dia. Ini benang warna hitam ya. Jadi hal sepele, hal sekecil itu pun harus kita benar-benar perhatikan ya. Kita nggak boleh asal, kita nggak boleh nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan dalam hal memperbaiki sandal. Apalagi ini sandal orang ya. Ya, walaupun sandal sendiri juga nggak boleh asal-asalan ya. Karena apa yang kita lakukan nanti dilihat orang ya. Nah, kalau orang lihat itu suka, senang ya, pasti orang itu akan tanya, loh itu dijahit di mana kok bagus banget lah. Terus kita bilang, ini saya yang menjahit lah. Itu baru nanti orang akan tertarik dengan hasil karya kita ya. Karena benar-benar kita sendiri yang mengerjakan ya. Nah, ini kita potong ya. Terus sudah ukur kita potong, langsung kita praktek menjahit ya. Di sini saya membutuhkan lilin agar lebih licin saja sih ya. Nah, agar pengerjaan lebih mudah, ini lilin ya buat gosok-gosokan ke jarum ya. Agar lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jarak spasinya juga nggak usah panjang-panjang, sekitar 0,6 atau 0,7 cm ya. Nah, ini cara menjahitnya hanya dicoblos dari bawah sampai atas, terus kita kaitkan benangnya seperti ini ya. Nah, itu sudah ada 2 jahitannya. Simple banget ya. Nggak ada teknik khusus, nggak ada cara khusus ya. Cuman kita harus meluruskan ya di bagian atas ini, harus benar-benar sempurna ya. Ini melingkarnya harus sempurna, kalau enggak nanti hasil jahitan kita jelek ya. Dan untuk mencoblosnya kita jangan langsung coblos ke atas. Kita tahan dulu seperti ini. Kita lihat jarumnya itu nanti di mana. Kalau ada titik menonjol, nah itu ya, berarti itu jarum akan keluar. Nah, itu ya. Kalau kita sudah pas, kita langsung coblos. Tapi kalau belum pas, kita tarik lagi ya. Kita sesuaikan dengan urutan yang di belakangnya. Jangan langsung asal dicoblos ya. Kalau sudah pas baru kita urutkan dengan urutan dengan baris belakangnya ya. Ini dia. Bentar. Ini kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele, tapi saya yakin kawan-kawan atau Anda yang praktek, yang langsung praktek atau mencoba menyontoh seperti ini pasti akan kesusahan. Karena apa? Karena tangannya belum terbiasa memegang jarum dan memegang benang. Karena benang ini kalau kita tidak hati-hati, tangan kita bisa terluka. Apalagi jarum ini. Kalau kita tidak biasa, tangan kita akan sakit ya, akan lebam-lebam gitu ya. Nah, dari proses itulah yang sebenarnya susah ya. Ya, saya masih proses menjahitnya ya. Ya, aman-aman saja ya. Nah, ini ya. Nih bagian bawahnya yang bekas saya jahit ya. Kalau kawan-kawan menarik benang ketika susah itu jangan seperti saya ya, jangan seperti saya tadi. Contoh misal seperti ini nih. Kalau ketika kita tarik seperti ini susah ya, ini nyangkut ya tandanya susah, ini nyangkut. Kita jangan paksa ditarik ya. Kita longgarkan lagi ke atas lagi. Nah, seperti ini kita benangnya tarik lagi. Nah, ini mulai dari awal lagi ya. Agar si benang kita tidak. Nah, ini susah nih. Tahan dulu ya.
kita keluarkan lagi agar benang kita nggak rusak ya. Nah, itu kalau kita tarik kena berarti kena. Kalau kita paksa tarik, yang pertama yang akan terjadi adalah yang satu, benang akan rusak ya. Kedua, jarum akan patah. Ketiga, kalaupun benang nggak rusak, jarum nggak patah, hasil jahitan akan melebar dan tentunya itu dipandang kurang kurang enak ya. Karena kita harus benar-benar mengutamakan kekuatan dan kerapian ya. Jadi kekuatan dan kerapian. Kekuatan itu ya dari jahitan kita, dari teknik yang kita gunakan, dari benang kita ya, cara kita menjahit. Kalau kerapian juga dari warna benang disesuaikan, hasil jahitan yang lurus ya. Harus kita eh, penuhi semua ya hal-hal itu agar kita lancar dan pelanggan kita makin bertambah banyak. Ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini untuk menjahit bagian ini benar-benar susah ya. Nah, ini saya berusaha keras karena apa? Karena menembus bagian strapnya. Strapnya ini kain seperti ini. Jadi ketika kecoblos, dia rentan banget ataupun sangat berisiko kecantol ya. Nyantol di jarum kita. Kita bisa masih tangan kita bisa di belakang ya kalau masih sampai di sini. Nah, ini mungkin satu jahitan atau dua jahitan tangan kita pindah di depannya karena dari belakang kita sudah susah mencantolkan ya. Nah, coba kita mulai dari tangan kita pindah ke depan ya. Kalau tadi kan di sini di belakangnya ya, kita tadi di depan seperti ini. Karena sudah susah mencantolkannya. Nah, cara mencantolkannya kita ya ada benang mana? Nah, kita pegang benangnya seperti ini ya. Itu ya kita pegang benangnya. Kita benangnya ditaruh di depan seperti ini. Nah, depan kita lingkarkan seperti ini. Nah, kita tarik ya. Cukup simpel seperti itu ya. Nah, ini kalau kalau ditarik berat kita geol-geol ya. Nah, berat itu karena ini terkena ini strapnya. Ini ya sudah keluar. Nah, gampang banget. Caranya seperti tadi ya. Tuh, kita lingkarkan ke depan. Bisa mulai dari bawah, bisa mulai dari bawah seperti ini ke atas seperti ini, bisa mulai dari atas ke bawah seperti ini. Tergantung kawan-kawan suka dari yang mana ya. Tergantung nyamannya saja. Nah, ini sudah sampai di bagian depan. Nah, kalau ini sudah kita tidak perlu ke sini. Nah, ini benangnya sudah kita keluarkan dari sini. Ini sudah gampang banget ya karena sudah tidak terkena strapnya. Nah, ini sudah gampang, gampang banget. Itu ya hasil menjahitnya tuh. Ini dia ya. Untuk bagian dalam tuh ya. Itu ya. Bagian depan itu mudah banget ya.
Kita angkat sedikit, coplos dari bawah. Karena ini saya metode menjahitnya nggak pakai kaki ya. Kadang ada yang dijepit pakai kaki ya. Kalau saya metodenya pakai meja karena lebih efektif. Kaki kita juga bisa kemana-mana ya. Dan juga kaki kita nggak pegel ya. Ini juga ya pokoknya lebih nyaman saja sih kalau ada mejanya ya. Bisa nggak Bang menjahit pakai kaki? Bisa ya. Saya bisa kalau mau menjahit pakai kaki. Cuman karena nggak terbiasa jadi lama ya. Bang itu menjahitnya bisa rempet-rempet lagi nggak? Bisa sih. Kalau mau rempet-rempet lagi tuh bisa-bisa saja. Cuman ada risikonya ya. Risikonya adalah nanti si uppernya ini, kulitnya ini bisa cepet pecah ya. Apakah rapi Bang? Kok kelihatannya asal? Nah kita coba lihat ya. Nih, lengkungannya harus rapi seperti ini. Bagian belakang lengkungannya juga rapi seperti ini ya. Tuh ya, lengkungannya tuh rapi. Karena saya sudah terbiasa ya. Jangan belok-belok, belok berbelok nanti malah sandalnya yang punya itu agak malu memakainya ya, karena ada jahitannya yang berbelok-belok. Yang kedua karena benangnya itu selalu menjadi pusat perhatian ya. Ya, simak sampai akhir ya. Nanti cara pengunciannya ya, cara penguncian yang paling paling bagus itu akan saya perlihatkan. Cara penguncian dan cara untuk menyembunyikan benang. Nah, itu benar-benar krusial juga ya. Jadi kalau kita nggak pakai cara, nah ini kalau sudah seperti ini, jangan dari depan sini susah. Kita mulai lagi dari belakang sini. Nah, ini ya, kita mulai dari sini. Caranya bisa kita, nah seperti ini. Nah ini ya, lilitkan di jarumnya ya, seperti ini. Ya, kelihatannya gampang banget ya. Satu sandal berarti sekitar 20 menit ya. Lebih malah ini ya. Nah, ini sisa benangnya tuh kawan-kawan lihat sendiri itu ya. Karena saya ukur sisa benangnya tuh nggak panjang tuh ya. Nih. Jadi ngukurnya itu satu putaran ini satu putaran sandal ditambah setengah lengan ya. Setengah lengan kita. Nah, itu akan pas nanti sisanya juga nggak banyak ya. Kalau sisa pun sisanya nggak bakalan banyak. Nah, ini ya. Kita coba ini biar sampai sana ya.
Oke ya. Nah, ini juga sudah mau selesai ya. Nah, ini paling tinggal sedikit ya. Ini paling tinggal sedikit lagi. Nah, ini paling tinggal 2 jahitan lagi, nanti saya akan perlihatkan ya. Perlihatkan cara menguncinya yang paling rapi ya di antara tukang-tukang sol sepatu ya. Jadi ini nggak bakalan terpikirkan oleh sol sepatu manapun ya. Ini ya, tekniknya seperti ini. Kita coblos, kita kaitkan segini, kita kunci masukkan, tarik lewat belakang, kita masukkan lagi, lewat belakang lagi kita masukkan lewat yang pertama kita masukkan. Nah, kita tarik, ini sudah mengunci ya, kita tarik biar masuk semua. Nah, ketika sudah masuk, kita keluarkan lagi benang yang di atas ya. Nah, ini benang di atas kita keluarkan. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, kita potong. Nah, kita potong juga. Nah, ini sisanya sudah di bawah semua ya. Nah, atasnya sudah rapi ya. Atasnya sudah rapi lah. Cara agar bagian bawah rapi, kita juga harus masukkan juga ya. Masukkan bagian yang bawah ini. Nah, yang bawah ini juga harus kita masukkan pakai alat yang untuk merapikan ya. Jadi agar bagian atas bawahnya itu semuanya ya. Nah, ini seperti ini ya. Bagian bawahnya sudah tidak terlihat, benangnya hilang. Bagian atas benangnya hilang. Hasilnya mantap, benangnya hilang. Warna benangnya sesuai dengan warna sandalnya. Yang bawah hitam sama seperti ada listnya. Nggak nampak ada jahitannya. Keren, mantap ya. Oke ya, jadi itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Yang punya sandal baru dijahit saja pakai cara tadi, pasti hasilnya mantap ya. Saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.